Sejak diterapkan peraturan PSBB, petugas gabungan DKI Jakarta terus melakukan razia ke sejumlah tempat. Dengan pengeras suara, petugas mengingatkan warga untuk melakukan physical distancing, memakai masker, dan menutup usaha atau toko mereka. Satu persatu toko yang masih membandel diberi teguran, hingga ditempelkan stiker teguran yang menyatakan toko ditutup sementara selama penerapan PSBB. Bagi para pedagang, penutupan toko membuat mereka pasrah dan bingung. Mereka mengeluh penutupan toko membuat mereka kian tercekik. Pasalnya, tidak ditutup toko saja, pendapatan mereka sudah turun drastis, mengingat sepinya pembeli. Sejauh ini, sanksi razia penerapan PSBB sebagai pencegahan dan penyebaran COVID-19 baru sebatas teguran. Namun jika masih membandel, maka akan diterapkan sanksi denda bahkan pencabutan izin usaha. Razia penerapan PSBB tidak hanya dilakukan kepada para pedagang. Sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker juga diberhentikan, diingatkan untuk memakai masker atau diperintahkan memutar balik kendaraan mereka. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi. Hari ini bersama saya Imran Tajudin. Saat ini saya bersama dengan tim gabungan gugus penanganan COVID-19 untuk melakukan pengamanan terhadap warga-warga yang kemudian masih berkerumpul, lalu juga tempat-tempat usaha terutama, karena kita tahu bersama bahwa ada beberapa usaha yang kemudian tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas. Tapi ada juga beberapa syarat kemudian pertokoan atau usaha yang masih diperbolehkan, seperti energi, lalu juga pangan, logistik, dan lain-lainnya. Nah, saya bersama dengan tim dari Satpol PP. Bapak boleh sama saya, Pak, ini sedang, boleh dijelaskan Pak, giat apa sih yang sedang dilakukan hari ini, Pak, sambil jalan, Pak? Ya. Jadi, sebelum penerbitan PSBB, kita sudah sosialisasikan ke dunia usaha yang sudah tidak ada pengecualian di luar aturan PSBB Pergub 33 tahun 2020. Nah, kita ingatkan kembali, sudah berkali-kali kita ingatkan. Nah, kemarin sampai saat ini masih ada yang buka. Otomatis kita lakukan penindakan, yaitu penyegelan. Penyegelan dalam arti usaha tersebut dihentikan sementara di luar 8 poin yang ada di peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020. Ada 8 sektor, Pak. Tadi kita sambil jalan, Pak. Tadi saya sempat lihat tadi ada dua pakaian, yang disegel. Toko apa tadi, Pak? Toko pakaian, karpet, dan alat-alat dapur. Jadi untuk sementara kita segel. Nah, besok dia masih buka, akan kita lakukan tinjauan dan akan kita data dan kita lempar ke SKPD yang berwenang untuk ditinjau kembali nanti perizinan legalitasnya. Nah, ini kita lihat, Pak, ini salah satu, Pak, ya. Coba kita salah satunya adalah ini, toko sepatu. Toko sepatu karena dia masih tetap buka, akan kita lakukan penyegelan. Jadi penyegelan dalam arti dihentikan sementara kegiatan ini selama pemberlakuan PSBB. Jadi selama pemberlakuan PSBB ini tokonya akan ditutup sementara. Ada ini, Pak, apa yang disampaikan kepada pemilik apa aja, Pak, biar mereka kemudian, kan ini sebenarnya persuasi, Pak, ya, apa yang disampaikan biar tidak ada perlawanan begitu. Sebelumnya kita sudah lakukan sosialisasi berupa himbauan, ya kan. Setelah terbitnya PSBB kita ingatkan. Pertama-tama kayak Bapak ini nih nggak pakai masker. Pak, maskernya mana, Pak? Dipakai dong. Dipakai ya. Jadi himbauannya kita lakukan. Kita sambil lihat. Bapak yang punya mana, Pak? Yang punya Bapak ya? Boleh, Bapak, kita sambil ini tanya-tanya, boleh, Pak? Dari kemarin kita sudah lakukan sosialisasi, himbauan, peringatan, ya, mengingatkan Bapak itu bahwa toko untuk sementara ditutup, ya. Udah kita ingatkan berkali-kali loh, Pak, ya. Sampai saat ini Bapak masih buka. Saya bukanya, Pak, kita tinggal di sini, Pak. Iya, tapi kan Bapak melayani jual beli. Buktinya karyawan ada. Jadi sesuai dengan aturan itu kita lakukan tindakan penyegelan. Penyegelan dalam arti untuk usaha Bapak ini dihentikan dulu selama pemberlakuan penetapan PSBB. Ya, ini bukan untuk kita, tapi untuk kita semua, Pak.
ke pedagang boleh Pak ya, Pak Delki. Pak Delki sabar, saya sambil ini saya tanya dulu Pak. Gimana? Diberikan himbauan akhirnya akan dihentikan juga Pak ya, sementara Pak ya? Sebenarnya kami udah berhenti Pak, cuma karena kami tinggal di sini, ya daripada di dalam dulu kami tutup di dalam kan ngap Pak. Maka kami keluarin barang supaya sirkulasi udara itu Nah, aja. sebenarnya kalau Bapak sendiri akhirnya harus berhenti nih Pak ya, dampaknya gimana Pak? Nggak ada omset, sama sekali nggak ada. Orang lewat aja nggak ada. Kita kan grosir, nggak ada yang datang. Paling-paling kalau ada yang via WA atau online ya, baru kita ngepak. Kalau nggak ada. Ada mungkin kalau Bapak sendiri yang mau disampaikan mungkin untuk pemerintah dengan kondisi kayak gini kan sebagai pengusaha kan, karena tadi bahkan per hari pendapatannya nggak ada, yang lewat pun nggak ada Pak. Kalau stimulus yang sudah diberikan, insya Allah ya, misalnya saya kan punya kredit juga. Saya udah ajukan ke bank yang memberi saya kredit untuk ditunda selama 6 bulan. Akhirnya? Keputusannya mungkin lagi nunggu. Ya kalau enggak ya pakai apa dicicil. Jadi untuk bayar kredit pun susah Pak ya? Untuk bayar kredit nggak bisa. Kita yang kemarin diizinkan Pak Jokowi ya? Ya, kan untuk yang kredit 1M itu kan dikasih keringanan. Terima kasih. Bapak siapa mohon maaf? Pak Edi. Pak Edi, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Itu tadi salah satu pedagang. Nanti kita cari satu lagi dan kita masih akan berputar keliling untuk melihat bagaimana kondisi dari penertiban dan juga usaha-usaha yang masih buka di luar dari 8 sektor yang diperbolehkan dalam Pergub nomor 33 tahun 2020. Kita cari lagi. Kita sudah lihat bersama bagaimana penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan. Tadi ada beberapa toko yang akhirnya ditutup karena di luar dari sektor yang diperbolehkan dari Pergub nomor 33 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 10 April lalu. Ini masih ada berlangsung, tapi yang menjadi dilema tersendiri adalah para pedagang yang tadi bahkan mereka mendapatkan penurunan sangat drastis sekali, penurunan mereka bahkan per hari pun tidak ada penghasilan yang mereka dapat. Bagaimana cara mereka bertahan hidup, tadi juga sudah mereka sampaikan. Lalu kira-kira apa yang harus mereka lakukan dan menyikapi hal ini, saya akan ajak salah satu pengamat sosial untuk bagaimana melihat dan juga menanggapi hal ini serta apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap bisa bertahan di tengah bagaimana wabah COVID-19 ini membuat usaha mereka mengalami penurunan yang sangat drastis. Mbak Devi boleh bergabung bersama saya. Mbak, tadi saya sudah keliling dengan tim Dishub dan juga Pol PP, tim gabungan, ada beberapa yang masih buka, sepatu dan juga lain-lain yang tidak masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Kalau menurut tim bahwa ini ternyata kesadaran mereka masih kurang. Ini melihat ini seperti apa Mbak? Karena ya tetap dilematis juga karena mereka harus buka, pendapatan tidak ada, dan ketika dilarang mereka tidak punya penghasilan. Ya, pertama kita perlu sadari dari studi yang sedang kami lakukan juga menarik, misalnya 2 minggu ketika pelaksanaan PSBB ini dimulai atau bahkan pada bulan Maret awal ketika semua aktivitas dihentikan, itu masyarakat sudah tidak lagi mengkonsumsi berita tentang COVID atau Corona ini. Kenapa? Karena masyarakat merasakan ketakutan, stres dan sebagainya. Sehingga tidak heran kalau pelaksanaan PSBB juga lamban sekali penerimaannya oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka memang tidak membaca, tidak mendengar, tidak mengupdate lagi. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Kenapa sih kita harus melakukan PSBB ini dan sebagainya? Jadi kita perlu pahami bahwa masyarakat karena persoalan psikologisnya itu membentengi dirinya dari informasi yang membuat mereka tidak lagi membaca dan mengetahui kenapa mereka tidak boleh lagi misalnya melakukan aktivitas sosial termasuk berdagang. Itu satu hal. Lalu yang kedua, tentu saja ekonomi menjadi salah satu alasan strategis kenapa kemudian mereka merasa bahwa ini merupakan hal yang penting bagi mereka untuk tetap memastikan roda ekonomi keluarganya, karyawannya itu tetap berjalan. Nah, ini memang perlu dukungan pemerintah. Satu, perlu ada pendataan yang serius, artinya merujuk pada RT dan RW tempat mereka domisili. Kalau kemudian karyawan mereka misalnya termasuk orang-orang yang dirugikan
karena corona ini sehingga tidak mau bekerja lagi karena tadi usahanya bukan termasuk 8 aktivitas tersebut, maka RT RW-nya lah yang bertanggung jawab memasukkan mereka ke dalam list sebagai penerima bantuan. Ini yang harusnya berlaku bagi karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau kita lihat sekarang, mungkin sekarang yang buka memang kebutuhan pokok ya, pangan dan lain-lain. Tapi tadi banyak yang mengatakan bahwa mau nggak mau mereka harus buka. Dan ini akhirnya melanggar juga jumlahnya banyak, meskipun ini sudah hari kesekian ya untuk PSBB sejak tanggal 10. Melihat psikis mereka harus buka dengan kondisi begitu. Nampaknya meskipun mereka dilarang masih akan buka nampaknya kalau melihat kondisi seperti itu. Begini, kita harus paham aspek kultural masyarakat kita. Masyarakat kita ini pertama adalah masyarakat jangka pendek. Yang artinya apa? Masyarakat yang hidup untuk hari ini. Oleh karenanya, aparat tidak boleh lelah untuk selalu mensosialisasikan. Karena masyarakat kita ini mudah lupa, mudah abai. Bukan karena tidak mau mengikuti aturan. Contohnya apa? Alhamdulillah kita lihat sudah lebih dari sebulan ini pelaksanaan ibadah bersama itu misalnya sholat Jumat kan itu berlangsung dengan tanpa ada resistensi tertentu kan. Artinya masyarakat justru menerima dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Artinya apa? Masyarakat kita ini sangat mudah dikelola. Iya, sebagian kecil masih ada yang belum melakukan atau masih tidak mematuhi aturan pemerintah. Menurut hemat saya pendekatan yang sekarang sudah sangat bagus, yaitu terus-menerus persuasif kepada mereka. Jangan menggunakan pendekatan represif karena saya yakin mereka sebenarnya mampu diberikan penjelasan dan pemahaman. Kita harapkan memang bantuan ini benar-benar disampaikan kepada yang membutuhkan. Terima kasih Mbak Devi atas informasinya. Itu kabar siang di lokasi hari ini membahas bagaimana tadi kita sudah lihat penertiban, lalu juga bagaimana pendapatan penurunan dari para pedagang. Semoga tadi juga yang disampaikan Mbak Devi ini bisa menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah dan juga bisa benar-benar membantu tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, termasuk para pegawai-pegawai atau juga karyawan dari usaha-usaha yang terdampak dari PSBB yang diterapkan dalam pandemi COVID-19. Sekian kabar siang di lokasi hari ini. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.